jiwa SMP. Jiwa SMP. J untuk jumlah zat, I untuk intensitas cahaya, W untuk waktu. Dapat dilihat di channel YouTube maupun di website kami. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi tentang besaran pokok dan besaran turunan. Nah, apa sih itu besaran pokok dan besaran turunan? Sebelum mengetahui besaran pokok dan besaran turunan, kita harus tahu dulu nih apa itu besaran. Besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dalam angka. Ingat ya, besaran itu harus dapat dinyatakan dalam angka. Kemudian dapat diukur, berarti dia tidak sembarangan tapi terukur. Setiap besaran itu sendiri dia punya yang namanya satuan. Nah, kalau kalian pernah nimbang, kira-kira apa itu? Berapa kilo kan? Nah, kilo itu juga merupakan salah satu dari satuan. Besaran itu ada berapa jenis? Ada yang namanya besaran pokok dan ada juga yang namanya besaran turunan. Pokok sama turunan. Kira-kira dari katanya saja pokok sama turunan, yang utama itu yang mana? Namanya juga pokok. Nah, nanti pokok dulu kan, baru dia turunan. Kita coba pelajari untuk besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan tersendiri. Untuk besaran turunan, besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Nah, untuk besaran pokok, dia satuannya dia tersendiri. Seperti tadi, ketika kamu nimbang berapa kilo, nah dia kan berdiri sendiri. Lalu besaran turunan, besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Kalau kalian pernah naik motor atau yang belum pernah lihat motor, nah kalau belum juga silahkan dilihat di motor. Di depan itu ada yang namanya speedometer. Nah, buat kecepatan itu untuk satuannya apa dia? Kilometer per jam. Apakah kilometer per jam itu tersendiri, berdiri sendiri? Tidak, dia ada yang namanya kilometer, ada juga jam, dia tidak berdiri sendiri. Maka dari itu dia termasuk ke besaran turunan. Nah, besaran pokok itu ada apa aja sih? Nah, besaran pokok itu ada panjang dengan satuan meter, massa dengan satuan kilogram. Ingat ya, satuan yang di sini itu merupakan satuan internasional. Kalau kalian menggunakan penggaris, itu kan biasanya menggunakan sentimeter. Dia juga satuan, tapi bukan satuan internasional. Apa sih itu satuan internasional? Satuan yang disepakati secara bersama. Kemudian waktu itu second. Suhu Kelvin. Intensitas cahaya kandela, atau kalau disingkat CD, C-nya besar, intensitas cahaya. Ingat ya, cahaya itu masuk lewat jendela. Nah, bisa saja kita sebut kandela. Jumlah zat mol, bukan mol yang biasa buat main itu ya. Kemudian arus listrik ampere, atau bisa dituliskan A. Nah, ini ada berapa ini? Ada 7 besaran pokok. Panjang, massa, waktu, suhu, intensitas cahaya, arus listrik, dan jumlah zat. Nah, ini banyak nih. Kita harus ingat nih. Untuk mempermudah bisa kita tuliskan jiwa SMP. Jiwa SMP. J untuk jumlah zat, kemudian
I untuk intensitas cahaya, V untuk waktu dengan satuan second, lalu ada A untuk arus listrik, ada S untuk suhu, ada M untuk massa, dan ada P untuk panjang. Nah, lengkap kan, ada 7 jiwa SMP. J jumlah zat, I intensitas cahaya, W waktu, A arus listrik, S suhu, M massa, dan P panjang. Harus diingat ya ini. Oke, kita lanjut. Contoh alat ukur untuk mengukur panjang. Nah, kalau kalian mengukur panjang biasanya menggunakan apa? Penggaris, betul. Nah, penggaris ini familiar buat kalian yang biasa menggunakannya. Itu juga merupakan alat ukur panjang. Selain itu ada yang namanya jangka sorong. Nah, bentuknya seperti ini, jangka sorong. Nah, penggunaannya seperti animasi itu. Jika kita lihat jangka sorong ini ada, nah ini rahang atas. Nah, sama seperti di mulut kita, atas itu ya rahang atas, kemudian yang di bawah rahang bawah, rahang bawah, kemudian di sini ada skalanya juga. Nah, tapi skalanya nih ada 2 sebenarnya. Ini yang besar, tak kasih warna apa ya, biru ya. Yang besar ini angka yang besar, sama angka yang kecil ini tak kasih warna oranye. Angka yang kecil ini. Untuk yang besar itu skala utama, kotak besar. Kotak besar skala utama. Tapi untuk yang kecil itu disebut yang warna oranye tuh nonius. Nah, nonius. Selain jangka sorong ada apa lagi? Ada yang namanya mikrometer sekrup. Nah, ini tak hapus dulu ya. Nah, hapus. Ada yang namanya mikrometer sekrup. Nah, ini sama ini, penggunaannya seperti ini. Ini biasanya untuk mengukur apa? Ketebalan. Nah, biasanya meskipun jangka sorong juga bisa. Ketebalan. Nah, ya. Untuk mikrometer sekrup ini lebih teliti daripada jangka sorong. Nah, ini teliti ya, lebih teliti. Ini cukup, cukup teliti. Ini kurang teliti. Tergantung kita mau mengukur apa, perlu ketelitian yang detail atau tidak. Kalau hanya untuk menggambar, tugas-tugas menggambar, kita bisa menggunakan penggaris. Tapi untuk membuat sesuatu tebalnya berapa dan lain-lain, itu kita gunakan mikrometer sekrup biar lebih detail. Oke, kita lanjut. Nah, ini cara mengukur panjang dengan menggunakan penggaris. Nah, sudah benarkah kalian ketika menggunakan penggaris untuk melihatnya skalanya, mata kita itu harus sejajar. Nah, ini kan sejajar. Nah, ini juga sejajar dengan yang kita ukur. Jangan sampai kita melihatnya dari sini. Nah, ini kurang tepat. Harus sejajar, harus lurus ya melihatnya. Selanjutnya ada yang namanya neraca. Nah, ini neraca 2 lengan, lengannya 2. Kemudian ada neraca elektronik dan ada neraca Ohaus. Ada pula neraca pegas. Kalian sudah pernah lihat yang mana nih? Nah, apa sih bedanya? Nah, kalau neraca 2 lengan itu lengannya ada 2.
Kemudian neraca pegas, kenapa namanya neraca pegas? Ini loh, di dalamnya dia menggunakan pegas, memanfaatkan pegas. Kemudian neraca Ohaus, nah ini neraca Ohaus namanya. Nanti bendanya atau yang kita ukur ditaruh di sini. Nah, ini terbatas ya, nggak bisa besar banget. Kemudian yang paling modern itu ada yang namanya neraca elektronik. Nah, dia sudah elektronik, terbaca secara otomatis. Nah, dia digital nanti. Kita tinggal baca saja. Kalau neraca pegas, neraca Ohaus itu masih kita yang melihatnya secara manual. Dan untuk neraca lengan kita membandingkan dengan beban yang sudah kita punya. Oke, kita lanjut. Alat ukur waktu. Nah, alat ukur waktu ada apa aja sih? Ada jam matahari. Nah, ini kalau kalian pernah lihat Doraemon, nah itu pernah dalam suatu apa namanya segmennya, ceritanya menggunakan jam matahari. Nah, bukan biji bunga matahari ya. Kalau biji bunga matahari itu namanya kuaci. Jam pasir. Nah, ini jam pasir. Kenapa namanya pasir? Jam pasir karena ya isinya pasir. Dia akan turun, nah perlahan-lahan ke sini pasirnya sampai terisi. Nanti gimana ke atasnya? Dibalik. Kemudian stopwatch. Nah, ini stopwatch kalau kalian biasanya olahraga lari menggunakan ini, dia lebih detail. Nah, yang terakhir ada jam dinding. Nah, yang biasa ada di rumah kalian, jam dinding. Nah, jam dinding ini detiknya tidak terlihat, tidak terlalu terlihat. Nah, meskipun bisa juga, tapi stopwatch itu lebih rinci ya. Tapi kalau di rumah ya gunakan jam dinding saja, jangan stopwatch. Selanjutnya ada alat ukur suhu. Nah, untuk alat ukur suhu itu ada termometer alkohol, ada juga alat ukur suhu ini ada yang namanya termometer alkohol, termometer raksa, sama termometer digital. Nah, apa sih bedanya? Namanya termometer alkohol kenapa? Karena isinya di dalam itu dia menggunakan alkohol. Kemudian termometer raksa karena di dalamnya menggunakan air raksa. Tergantung pada bahan yang digunakan oleh termometer itu. Tapi baik itu termometer alkohol maupun termometer raksa, keduanya ini sama-sama masih analog, masih manual. Kita masih melihatnya melalui angka pembacaan sendiri. Tapi untuk termometer digital kita sudah bacanya tinggal baca angka yang tertera saja, itu lebih mudah. Nah, ini berbagai macam alat ukur seperti alat ukur panjang, alat ukur massa, alat ukur waktu, suhu, kemudian ada juga alat ukur arus listrik, ya, atau biasa disebut ampere meter, tensi juga. Kemudian ada alat ukur intensitas cahaya. Nah, intensitas cahaya itu bisa diukur menggunakan apa yang namanya lux meter. Nah, lux meter ya, bukan sabun lux. Kalau sabun lux itu, nah, kenapa pakai sabun lux? Biar bercahaya. Wah. Jadi menamain nama sabun aja ternyata ada filosofinya kenapa memakai nama Lux. Nah, buat kalian yang belum pakai sabun Lux, ingin bercahaya silahkan memakai sabun Lux. Nah, ini bukan promo ya. Nanti cahayanya seperti apa terangnya, kemudian akan muncul berapa terangnya itu di digital ini, alat ini Lux meter namanya. Dia digital ya, karena kita tinggal baca angkanya saja. Kemudian arus listrik. Nah, ini ada ampere meter nih. Ampere meter terlihat seperti ini ya. Dia ada 0 startnya. Kemudian sampai 300 di sini. Kalau ini dia lebih banyak. Nah, ini kalau banyak ini namanya multimeter ya. Multimeter. Nah, kemudian kita masuk ke besaran turunan. Apa sih itu besaran turunan? Besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Satuannya juga diturunkan dari besaran pokok. Contohnya ada luas,
meter persegi, kecepatan meter per sekon, massa jenis kilogram per meter kubik. Nah, ini luas ya, kita ganti warna hijau aja. Meter persegi itu artinya apa? Meter kali meter. Ada berapa satuan ini? Ada 2 satuan. Apakah dia berdiri sendiri? Tidak, makanya dia termasuk besaran turunan. Kemudian kecepatan meter per sekon, meter per second. Ada berapa satuan? Ada 2 satuan. Berarti dia termasuk besaran turunan. Kilogram per meter kubik, berarti ada kilogram per meter kubik. Meternya ada 3 toh, kali meter kali meter. Ada berapa satuan? Banyak sekali, maka itu dia juga termasuk besaran turunan. Itu ya, lebih mudah ya untuk memahami besaran turunan. Kita lihat dari satuannya. Nah, ini macam-macam besaran turunan. Ada luas, volume, kecepatan, tekanan, percepatan, gaya, daya maupun beda potensial. Nah, ini kita lihat satuannya, dia tidak berdiri sendiri, dia ada berbagai macam. Lah, kok ini Newton satuannya 1? Nah, Newton itu juga sama dengan atau sama seperti kilogram kali meter per second kuadrat. Nah, ini nama lainnya Newton tuh seperti itu. Begitu juga watt sama volt. Ini nanti kita pelajari di materi selanjutnya. Ini ada nama lainnya. Nah, sampai sini dulu. Jika ada pertanyaan silahkan diketik di kolom komentar. Like jika kalian suka, share ke teman-teman kalian. Jangan lupa di subrek. Untuk materi selanjutnya kita akan coba bagaimana membaca alat ukur seperti jangka sorong, mikrometer, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.